tahu teori dasarnya dulu. Bahwa idealnya ada suhu tertentu yang perlu dicapai sehingga hasil bakso itu kenyalnya optimal. Kenapa? Ini, ada beberapa bahan itu baru aktif ketika mereka mencapai suhu tertentu. Misalkan nih contohnya adalah tepung. Dia baru aktif ketika suhu sekitar 68 ke atas. Saya tidak hafal pastinya karena tergantung jenis tepungnya juga. Bayangkan gini, ketika kita ngerebus, tapi suhunya belum sampai 68, masih di bawahnya nih, dia kekenyalannya tidak akan optimal karena reaksinya juga nggak bagus. Sebaliknya, misalkan nih, tadi kan suhunya 68, kita ngerebusnya ternyata 85, 90, jadi jauh di atasnya nih. Hasilnya gimana? Dia akan rusak, pecah. Sehingga hasil baksonya juga nggak akan bagus. Makanya kadang agak susah ngerebusnya kalau dianggap remeh. Ada dua faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak cuma masalah panas tapi juga waktu. Kenapa kok saya sebutkan waktu nih? Kalau kita mau mencapai suhu tertentu nih, misalkan tadi 68, 70 dan sebagainya, tentu kan gampang, tinggal apinya aja dibesarin, airnya dipanasin kan pasti kena segitu. Jawabannya iya. Tapi kalau kita tidak mengimbangi dengan waktu yang tepat, hasil matangnya ini bisa sempurna nggak? Dalam arti gini, bakso kan bulat nih. Hasil adonan itu kan dingin, dicemplungin ke air panas ya kan. Berarti kan dari panasnya itu kan ngalirnya dari luar, dia akan masuk ke dalam. Pertanyaannya, dia sampai di bagian yang tengah-tengah sini nggak? Kalau tanpa waktu yang cukup, dalam arti yang terlalu cepat tapi suhu airnya panas, luarnya ini mungkin matang karena dia terkena suhu yang pas. Tapi dalamnya itu nggak tepat, jadi nggak mencapai suhu yang diinginkan sehingga hasilnya nggak optimal. Ciri-cirinya gimana? Paling gampang itu kalau kita belah dan dia ada warna kemerahan, itu berarti di bagian tengahnya tadi itu tidak terkena suhu yang pas. Kenapa? Gini, warna merah pada makanan apapun itu ya, mau ayam goreng, mau steak, mau bakso, warna merah dari daging tadi itu dihasilkan dari sel darah merah. Dimana kalau secara ilmu, sains, sel darah merah itu akan hilang ketika dia mencapai suhu 70 atau ke atas. Jadi kalau masih ada warna kemerahan, itu tandanya bagian itu tadi, misalkan tengah-tengah, dia tidak terkena suhu 70 derajat sehingga sel darah merahnya masih warna baksonya jadi kemerahan. Kalau sudah gini kan berarti masalahnya kita tahu. Anggaplah, loh tadi kan ngerebusnya dengan suhu air yang panas, misalkan suhu airnya 82, 83. Kok masih kemerahan? Ya berarti bagian tengahnya itu belum kena waktu yang cukup. Mungkin cuma luarnya saja yang sudah pas, tapi dalamnya belum. Sehingga ciri-ciri yang pertama seperti itu. Yang kedua, ini mungkin jarang ya, ketika digigit luarnya itu kenyal bagus, tapi dalamnya itu empuk. Nah itu juga sama, karena belum bereaksi dengan sempurna. Nah bahan-bahan yang sangat butuh suhu, itu tepung, ada karagenan, ada WBS 500, itu mereka memerlukan suhu yang pas sebelum mereka bereaksi jadi aktif dan menghasilkan bakso yang kenyal dan keras. Jadi kalau secara teori, rebus bakso itu idealnya di airnya itu sekitar ya bisa dibilang sekitar 80-85, di mana selesai itu ketika bakso bagian paling tengahnya tadi itu di atas 70 derajat. Idealnya adalah 72 sampai 75. Kenapa kok 72 sampai 75? Satu, semua bahan itu rata-rata sudah matang, sudah bereaksi. Yang kedua, bakteri itu sudah mati dengan suhu itu, jadi aman dikonsumsi. Itu dari sainsnya. Jadi kan gampang. Teorinya yang perlu diingat itu. Satu, perlu waktu yang pas, cukup lama kalau bisa. Yang kedua, perlu suhu yang pas. Idealnya mencapai suhu tengah bakso sekitar 70-72.